Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal dari judul kami yaitu charger kendaraan listrik. Dengan saya sendiri yaitu Taufik Alhidayat. Langsung saja saya akan membacakan pendahuluan latar belakang dari proposal. Perkembangan teknologi kendaraan listrik semakin pesat di seluruh dunia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengurangan emisi karbon dan keberlanjutan energi, kendaraan listrik menjadi salah satu solusi utama untuk menggantikan kendaraan bermesin pembakaran internal yang menghasilkan polusi udara. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pengguna kendaraan listrik adalah infrastruktur pengisian daya yang masih terbatas dan belum rata, terutama di daerah yang tidak terjangkau oleh fasilitas pengisian umum. Selanjutnya itu ringkasan isi proposal, di mana proposal ini mengusulkan pengembangan sistem pengisian daya untuk kendaraan listrik guna mendukung pertumbuhan pesat penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Dalam proposal ini dijelaskan latar belakang pentingnya infrastruktur pengisian yang efisien dan terjangkau untuk kendaraan listrik yang semakin banyak digunakan di masyarakat. Selanjutnya itu tujuan penulisan. Yang pertama ada mengembangkan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik yang efisien. Yang kedua ada mendukung pengurangan emisi karbon keberlanjutan energi. Selanjutnya itu ada landasan teori. Yang pertama ada trafo. Transformator adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik dari satu level ke level lainnya dengan prinsip induksi elektromagnetik. Yang kedua ada dioda bridge. Dioda jembatan Weston adalah sebuah rangkaian yang menggunakan 4 dioda untuk mendeteksi ketidakseimbangan dalam jembatan Weston. Yang ketiga ada DC ke DC boost converter. Adalah jenis konverter DC yang digunakan untuk meningkatkan tegangan input DC menjadi tegangan output yang lebih tinggi. Yang keempat ada baterai terminal. Terminal baterai adalah bagian dari baterai yang berfungsi sebagai titik penghubung antar baterai dengan sirkuit luar untuk mengalirkan energi listrik. Tiga ada skema produk seperti gambar blok diagram. Sekian dari saya. Baik, saya dengan Dua Senturi. Sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang laporan kami, yaitu dokumen kedua mengenai spesifikasi produk. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, spesifikasi produk. Pengisi daya baterai level 2 yang umum menggunakan stop kontak industri 220 volt AC yang tersedia di sebagian besar rumah komersial dan menyalurkan ke 40 sampai 60 volt DC yang diperlukan untuk mengisi daya baterai utama kendaraan listrik. Model skala kami dipasok oleh transformator AC 220 volt, 220 per 24 volt yang kemudian disalurkan oleh jembatan dioda dan didorong oleh konverter DC to DC ke 40 sampai 60 VDC yang diperlukan untuk mengisi daya baterai lithium polimer. Yang kedua, tabel spesifikasi produk. Yang pertama, sumber listrik, power supply 220 volt AC, rinciannya sumber listrik yang ada di rumah. Yang kedua, penurunan tegangan. Yang ketiga, rangkaian penyearah, yaitu dioda jembatan Whetstone. Yang keempat, penaik tegangan DC, yaitu DC to DC boost converter. Yang kelima, beban pengujian, yaitu resistor. Yang keenam, keluaran yang diharapkan, yaitu listrik DC, yang bertegangan 50 volt DC.
Sekian untuk dokumen kedua. Baik, saya lanjutkan untuk dokumen ketiga mengenai perancangan produk. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, pemilihan sistem perancangan. Sistem ini terdiri dari beberapa blok utama: transformator penurun tegangan, penyiar gelombang penuh, kapasitor filter utama, konverter bus berbasis MOSFET, dioda cepat sebagai jalur flyback, serta filter output untuk menstabilkan tegangan DC. Tegangan input 220 volt AC diturunkan menjadi 24 volt AC, kemudian diubah menjadi DC oleh penyara, dan dinaikkan menjadi 50 volt DC oleh rangkaian bus converter. Yang kedua, metode perancangan. Metode perancangan yang digunakan adalah metode simulasi dengan menggunakan aplikasi Simulink MATLAB. Rangkaian disimulasikan agar mencapai nilai tegangan 50 volt DC yang diinginkan. Sumber model rangkaian adalah dari proyek yang telah ada sebelumnya, dicari dari sumber yang ada di internet. Yang ketiga, perancangan software dan hardware. Simulasi pada charger kendaraan listrik ini gunakan komponen sebagai berikut. Yang pertama, trafo 120 volt ke 24 volt. Kedua, penyara gelombang penuh 4 dioda. Yang ketiga, kapasitor filter utama sebesar 6.800 mikrofarad. Yang keempat, induktor bus sebesar 470 mikrofarad dan 1,5 mikrofarad. Yang kelima, MOSFET IRF-Z44N. Yang keenam, dioda fast recovery. Dan yang terakhir, kapasitor output sebesar 1410 mikrofarad dan filter konduktor tambahan 470 mikrofarad. Dan yang keempat, analisis perancangan. Jadi yang pertama, tegangan output mampu meningkatkan tegangan 50 menjadi 48 sesuai kebutuhan. Yang kedua, stabilitas tegangan. Filter LC membantu mengurangi ripple tegangan. Selanjutnya, kompleksitas rangkaian. Rangkaian tetap analog dan mudah dipahami. Efisiensi energi, kelebihannya. Switching MOSFET dan dapat meningkatkan efisiensi dibanding regulator linear. Selanjutnya, keamanan terhadap baterai. Dan terakhir, kemudahan implementasi. Selanjutnya, yang kelima, pemodelan sistem. Jadi untuk rangkaiannya seperti ini, mungkin untuk penjelasan rangkaiannya dan simulasinya nanti akan dilanjutkan pada dokumen 4 dan pada saat simulasinya. Baik, sekian untuk dokumen ketiga. Ya, baik. Ini saya Iksan Hadi Mulya akan melanjutkan penjelasan mengenai simulasi dan juga dokumen keempat yang juga berisi tentang laporan simulasi dari produk charger kendaraan listrik dari kelompok kami. Di mana ini adalah simulasi dari proyek kami yang dibuat di aplikasi Simulink MATLAB. Di sini kami menggunakan sumber itu 220 volt AC. Lalu di mana sini diturunkan menjadi sekitar 24 volt AC, lalu disearahkan oleh dioda penyala gelombang penuh. Lalu di sini ada bus converter DC to DC yang menaikkan tegangan menjadi 50 volt DC. Mana di sini jika kita jalankan, nah di sini yang bagian atas merupakan gelombang dari sinyal input, ini sebesar 220 volt AC. Lalu ini adalah output dari charger kendaraan listrik ini, di mana nilai dari tegangan outputnya adalah di sekitar 45 sampai 50 volt DC. Di mana ini eh, diperkirakan sudah cukup lah untuk mengisi baterai dengan tegangan 48 volt DC.
Baiklah, kita lanjut masuk ke dokumen keempat, yaitu yang pertama, saya akan membahas mengenai implementasi produk, di mana charger kendaraan listrik ini berguna sebagai alat pengisian baterai kendaraan listrik seperti mobil atau sepeda listrik yang memiliki baterai dengan tegangan 48 volt AC. Mana simulasi yang sudah saya jelaskan tadi, itu berhasil mengubah tegangan input yang biasanya ada di rumah kita atau sistem kelistrikan komersial sebesar 220 volt AC menjadi 50 volt DC yang dapat digunakan untuk mencas baterai 48 volt DC. Baiklah, selanjutnya adalah deskripsi pengerjaan simulasi desain proyek 1 dengan judul charger kendaraan listrik ini, di mana dibuat menggunakan software Simulink MATLAB dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mengubah tegangan 220 volt AC menjadi 50 volt DC. Lalu yang ketiga hasil analisis dan simulasi, di mana berdasarkan gelombang yang sudah didapat, gelombang output yang sudah didapat ini sebesar sekitar 45 sampai 50 volt DC, itu diperkirakan sudah cukup untuk mengisi baterai kendaraan listrik yang bertegangan 48 volt DC, di mana simulasi DFO ini sudah cukup untuk mengecas baterai kendaraan listrik. Baiklah, terakhir penutup kesimpulan dari proyek yang telah kami buat ini adalah di mana proyek pembuatan simulasi charger kendaraan listrik ini adalah rangkaian charger kendaraan listrik ini dapat dibuat dengan menggabungkan 3 jenis komponen, di mana komponen utamanya yaitu yang pertama adalah penurun tegangan sumber, yang di mana kami menggunakan transformator mengubah tegangan 220 volt AC menjadi 24 volt AC. Lalu komponen berikutnya adalah komponen penyarah untuk mengubah tegangan 24 volt AC tadi menjadi listrik bertegangan DC. Lalu yang terakhir adalah boost converter yang berfungsi untuk menaikkan tegangan tadi menjadi sebesar 50 volt DC. Dan untuk saran ke depannya diharapkan pengujian dan juga penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dari charger kendaraan listrik ini. Supaya ke depannya lebih baik lagi untuk pengembangan dalam pembuatan charger kendaraan listrik ini. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.